All for Jesus. Selamat pagi Bontins. Pagi. Nah pagi hari ini kita mau kebaktian bareng-bareng nih. Nah udah lama banget kan gak ketemu sama aku. Udah setahun yang lalu akhirnya kita bisa ketemu lagi nih di sini. Nah kita mau pagi hari ini tuh kita mau ibadah tentang The Trinitarian Divergent. Nah itu tuh apa sih? Nah itu tuh sebenarnya kayak lebih ke arah ke persamaan dan keberagaman gitu. Nah itu tuh tentang grup-grupan juga gitu. Nah di sini siapa yang grup-grupan? Hayo, Regan. Enggak lah. Ayo, kalau aku sih ya ada grup gitu. Biasanya teman-teman tuh pasti ada grup A, ada grup B, ada grup C gitu. Nah di sini tuh pingin tahu sih gitu. Kalau kalian tuh yang mana sih? Apa cari grup yang cuma cari sama-sama aja, atau cari grup tuh yang emang beragam gitu. Nah di sini kita pengen belajar bareng-bareng. Kita mau belajar sama-sama. Nah di sini nanti akan dibawakan juga sama Pendeta Timothy. Nah di pagi hari ini nih teman-teman, di pagi yang indah, kita pingin menyanyikan atau membawa firman Tuhan gitu ya, mau menyambut firman Tuhan itu dengan menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman kita mau bangkit berdiri, kita mau mendalami lagi, kita mau sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang dengan sungguh-sungguh lagi. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman kita mau masuki pengakuan dosa, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Setiap manusia pada dasarnya bakal melakukan kesalahan. Pengakuan dosa ini diambil dari Yoel 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah pada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Teman-teman dapat berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam doa. Tuhan, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, apa yang telah kami perbuat ya Tuhan selama ini ya Tuhan, atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Jauhkan kami juga ya Tuhan akan godaan-godaan ke depannya ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan setiap harinya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita mau dengerin berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-4. Teman-teman diminta untuk bangkit berdiri.
1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai, salam damai. Salam damai buat teman-teman semua yang di rumah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, kita pingin lebih percaya lagi. Kita pingin menyanyikan This I Believe. Kita pingin bareng-bareng menghayati lagu ini, mendalami lagu ini sebelum masuk firman Tuhan. Our Father everlasting. Our Father Everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in a life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Bapa dalam surga, terima kasih. Di hari Minggu ini, di Minggu Pentakosta, kami boleh kembali berjumpa melalui media online. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah tercurah atas kami
dan saat ini menembus batas ruang dan waktu. Setiap saat kami boleh beribadah, dimanapun dan kapanpun, itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, menyapa kami semua dimanapun kami berada. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami siap untuk mendengar, kami siap untuk belajar. Tuhan yang menolong dengan Roh Kudus supaya kami yang terbatas ini dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai 21. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaiknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Sobat Remaja. Minggu ini kali kedua dari Komisi Remaja melaksanakan kebaktian online sendiri. Sekaligus kita merayakan Hari Pentakosta. Pasti kangen kan dengan kebaktian bareng, ketemu sama teman-teman yang kita kenal, ruangan yang kita kenal ini, ya, ruangan yang dulu kita datengin seminggu sekali, lalu abis kebaktian, jajan batagor, nasi campur, nasi kuning, bihun baso, ambokwe, minum jus. Wah, pokoknya sesuatu yang banget dah gitu ya. Pasti kangen deh. Memang bicara soal memori itu sangat berpengaruh terhadap relasi kita loh teman-teman. Kalau kita punya memori yang baik tentang sesuatu, maka akan dengan mudah kita punya chemistry dengan orang yang punya kesamaan dengan memori yang tadi itu.
walaupun orang yang kita temui itu baru saja kita kenal. Contoh, kita punya kenangan manis dengan orang yang punya rambut cepak. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang punya ciri-ciri seperti itu, pasti kita akan mudah akrab. Tapi sebaliknya, kalau kita punya memori buruk tentang sesuatu, dan di waktu tertentu kita ketemu barang itu atau orang itu, dan atau orang yang sama dengan ingatan itu, walaupun kita belum pernah ketemu sama sekali, maka secara alam bawah sadar ada tindakan mengambil jarak sama dengan orang itu ya, mengambil jarak supaya kita nggak terlalu dekat. Bukan hanya jarak, tapi bisa jadi lebih agresif, marah-marah misalnya, mencibir, iri, bikin hoax dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini di media sosial, Line, IG, TikTok atau lain sebagainya, kalau kita scroll kita dapat melihat selalu aja ada komentar-komentar negatif dari netizen. Ada aja kedegangan di kolom itu, ya. Komentar itu di awalnya apa, di bawahnya nggak ngelebar kemana-mana. Tapi ada juga sih yang dengan sengaja dari awal sudah mancing-mancing. Akhirnya komentar di bawahnya makin nggak karuan. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira kenapa sih kok bisa netizen sampai begitu? Kenapa sih di kepala mereka isinya berantem mulu, benci mulu, musuhan mulu, apa nggak capek ya gitu? Setiap ada yang berbeda langsung diserang, dikata-katain yang bukan-bukan. Nah, sobat remaja, hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghadapi sebuah perbedaan. Bacaan yang tadi kita baca mengisahkan persidangan rasul-rasul dan para penatua. Di sana terjadi percakapan yang sangat serius. Mereka bersidang tentang keharusan sunat bagi orang percaya yang non-Yahudi. Pekabaran Injil Tuhan Yesus begitu meluas dengan cepat sehingga banyak orang dari bangsa lain percaya. Namun permasalahannya dari perkembangan itu ada saja orang yang tidak terima kalau orang-orang non-Yahudi menjadi bagian dari mereka. Sedangkan Petrus telah membaptis Cornelius, seorang Romawi yang mendapat lidah-lidah api juga. Paulus selalu berhadapan dengan orang-orang Yunani dan Romawi dan tidak sedikit dari orang yang berjumpa dengan Paulus itu menjadi percaya dan dibaptis. Bagi orang-orang Yahudi yang Kristen, mengikuti hukum Musa atau Taurat haruslah tetap diikuti walau mereka sudah menjadi Kristen. Dan sunatlah yang dipermasalahkan. Karena bagi orang Yahudi, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia. Dengan kata lain, harus dilakukan. Nah, Petrus, Paulus, dan Barnabas serta Yakobus bersuara tentang hal ini untuk menyuarakan kehendak Tuhan atas sikap orang-orang tersebut. Apa aja sih yang diserukan? Pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, maka roh itu tidak hanya meliputi orang Yahudi saja, tetapi kepada semua orang. Sehingga tidak ada sekat antar suku, warna kulit, ajaran agama sebelumnya dan lain sebagainya. Semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia setelah Ia menyucikan hati mereka dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, masakan Allah meletakkan kuk yang begitu berat sehingga orang yang mau mengikutnya, orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, mengalami kesulitan yang sangat. Sunat adalah hukum Musa yang gak mudah, apalagi dilakukan di komunitas orang non-Yahudi. Selain mereka sudah besar, dengan fisik yang sudah besar tentu itu menyakitkan dan mereka akan dibuang dari komunitasnya. Sunat merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Kalau dibahas di zaman sekarang, mau masuk kelompok tertentu tapi bayarannya mahal banget, sampai orang gak jadi masuk. Karena kekerasan hati manusia lah, banyak orang akhirnya tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kasih karunia yang menyelamatkan seluruh umat manusia bukanlah dari sunat. Sunat hanya simbol, tetapi keselamatan adalah anugerah. Tidak ada tembok yang terlalu tebal yang dapat menahan anugerah keselamatan Tuhan. Tidak ada metode yang paling sempurna yang dapat menyelamatkan manusia selain anugerah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan gunakan sunat sebagai syarat untuk menerima anugerah Tuhan. Seperti itu kira-kira pokok pikiran dari 4 rasul tadi. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kepelbagaian atau keberagaman merupakan sebuah keniscayaan.
Perbedaan adalah sesuatu yang wajar kita temui sehari-hari. Dan dengan kemajuan media informasi, jendela kita telah terbuka dengan sangat lebarnya. Banyak variasi kehidupan. Lantas bagaimana sebagai remaja Kristen kita harus bersikap? Yang pertama, ya, kita harus mulai dengan pemahaman bahwa keragaman adalah semua anugerah Tuhan. Karena anugerah keragaman adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Namanya juga anugerah, berkat, ya, kita bisa nikmati. Nah, banyak hal-hal baru yang dapat memberikan warna dan dinamika untuk kita eksplorasi. Coba semuanya sama. Ya gitu-gitu aja. Tapi kalau beragam kita bisa eksplorasi. Makin banyak. Semakin banyak yang kita tahu, semakin kita belajar banyak pengetahuan, karakter, kearifan lokal yang banyak nilai-nilai luhurnya. Dan selain itu pemahaman ini akan menolong kita untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal orang lain, dan tentunya juga mengenal Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang baik ya. Sayangnya beberapa tahun belakangan ini, keragaman dirusak oleh paham-paham eksklusif yang dibungkus dengan pemurnian dan kebanggaan akan identitas. Akibatnya muncul banyak perselisihan dan juga banyak kecurigaan. Mulai dari politik, ya, mulai dari ras, dari kesukuan, dan pokoknya kecurigaan-kecurigaan yang berujung pada pertikaian yang cukup sengit. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama tadi kan pola pikir keberagaman adalah anugerah yang menolong kita untuk melakukan banyak hal. Nah, ini juga mendorong kita untuk tidak jatuh kepada superioritas diri. Superioritas kita itu merasa paling hebat, kelompok kita paling hebat, golongan kita paling oke. Ya, pemikiran superior itu seperti merasa lebih dari orang lain. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Saya yang pantas, yang lain tidak. Hanya saya yang berhak mendapatkan berkat Tuhan, yang lain tidak. Ya, sikap-sikap seperti itu akan membuat sekat yang semakin tebal antara yang satu dengan yang lain. Sama seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bahwa Tuhan tidak memberi sekat bagi bangsa-bangsa lain yang mau mengenalnya. Tuhan itu selalu membuka dirinya kepada seluruh bangsa, seluruh ciptaan. Masakan kita, manusia yang ciptaannya, mengatur kehendak pencipta kita. Kan pola pikir yang salah ya. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan. Hentikan mereka-reka apa yang buruk tentang orang lain. Hati-hati terhadap opini-opini dari orang lain. Contohnya, kalau orang beragama ini tingkah lakunya pasti begini. Kalau orang suku ini jelek tabiatnya. Kalau orang dari etnis ini pelit orangnya. Itu kan opini-opini yang menjerumuskan dan cenderung negatif. Padahal belum tentu begitu. Tetapi karena sering diulang-ulang, ya entah kita dengar atau kita baca, jadi tersimpanlah itu di memori kita. Bisa jadi orang yang selalu mengulang-ulang hal seperti itu adalah orang tua kita. Ya mungkin mereka pernah ngalamin peristiwa nggak enak sama orang-orang yang mereka sebutkan, tapi kan nggak semua orang begitu, ya nggak? Zaman berubah, siapa tahu orang juga berubah. Jadi kita harus hati-hati ya. Lalu yang keempat, terakhir, namun ini paling penting dan paling sukar untuk dipahami. Sesuai tema kita hari ini, The Trinitarian Divergence, Allah kita adalah yang kita sembah itu adalah Allah yang kita pahami sebagai Allah Trinitas. Allah yang Esa. Esa itu bukan berarti single, bukan tunggal. Tetapi Esa itu begitu besar dan tidak terselami. Jadinya selalu kita menggunakan kata jamak. Allah itu Allah yang majemuk sejak dari penciptaan, sekarang dan sampai kesudahannya. Kemajemukan inilah yang secara kekristenan kita pahami sebagai hakikat Allah. Sulit dipahami memang, karena konsep Trinitas itu adalah upaya manusia untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Kalau Allah itu bisa dipahami, berarti ia bisa kita batasi. Dan kalau bisa Tuhan itu kita batasi, maka dia tidak lagi Allah, melainkan sebuah objek. Allah yang Trinitas mengajarkan kita juga untuk melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini, sikap para rasul yang membuka mata para penatua juga membuka mata kita terhadap perbedaan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
Aku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumpah, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumpah, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk balik. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh menikmati kebaktian bersama secara online. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan sekaligus sebuah anugerah yang seharusnya kami respon dengan baik. Hal yang banyak hal kami bisa eksplorasi dari keberagaman dan kiranya kami dapat menyentuh, kami bisa ikut terlibat di dalam keberagaman. Kami menjadi orang-orang yang tidak takut untuk hidup di dalam keberagaman, tetapi kami menjadi satu agen untuk membuat orang-orang yang eksklusif
menyadari bahwa keberagaman adalah sebuah anugerah. Tuhan, pada saat ini kami pun ingin berdoa untuk keseharian kami. Sebagai remaja kami tentu disibukkan dengan pelajaran, dengan kuliah. Dan itu menjadi tugas utama kami sebagai seorang remaja, dan kiranya kami terus bisa punya komitmen yang tinggi di dalam belajar supaya kami tidak bermalas-malasan, tetapi dengan kesadaran kami belajar dengan giat mempelajari apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Sehingga pada akhirnya kami tidak menyesali apa yang telah kami lakukan. Berikan kami ketekunan supaya kami bisa mengakhiri masa studi yang formal ini dengan baik. Dan terutama dalam masa-masa kami belajar, kami punya satu karakter yang terus mau menggali potensi yang Tuhan berikan kepada kami, supaya pada akhirnya kami boleh menjadi anak-anak, menjadi orang yang sukses, orang-orang yang punya kualitas hidup yang baik, sehingga kami bisa menolong banyak orang. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa teman-teman kami yang sedang ujian. Tuhan juga menolong supaya mereka semua dapat mengerjakan ujian dengan baik, juga dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan terakhir, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami yang saat ini masih dan terus bergumul dengan kebutuhan hidup kami semua secara keluarga. Kami berdoa supaya orang tua kami tetap kuat, diberikan kekuatan untuk bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik, diberikan kreativitas untuk terus bisa mencari hal-hal baru yang mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer ataupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Ini adalah sebagian kecil dari berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik di gereja ya Bapa, agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, seperti yang disampaikan Pendeta Timothy, bahwa kita harus memiliki pola pikir mengenai keberagaman, kemudian kita juga jangan sampai jatuh kepada superioritas diri ataupun kelompok, dan yang terakhir kita harus jangan dengerin apa kata orang lain atau opini orang lain, karena itu akan membuat kita terpengaruh gitu. Dan yang paling penting kita harus menjunjung tinggi keberagaman itu sendiri gitu, jadi nggak pilih-pilih kayak gitu. Teman-teman, kita mau angkat pujian Aku Tuhan Semesta. Kita mau angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku
Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rombah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Ku prihatin akan umatmu. Ku prihatin akan umatmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 15 ayat jadilah saksi Kristus 1. Terpujilah Tuhan. Bersidanglah rasul-rasul. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Gon, kaget gak? Kaget gak? Halo teman-teman. Halo teman-teman, Di sini aku Verina Felisa dan temanku. Julian. Nah, kira-kira gimana nih Jul? Masih pada inget gak ya? Biasanya abis kebaktian ada apa? Apa hayo? Pengumuman. Biasanya ada yang tiba-tiba maju terus ngambil mic gitu sih. Tapi sekarang nggak bisa, geng. Sekarang modelannya cuma pakai Zoom gini nih. Iya bener ya, cuma pakai Zoom. Kasian memang. Nah, ya udah deh, langsung aja Jul. Kasih tahu pengumumannya ada apa aja sih. Pertama, makasih banget untuk teman-teman yang udah ngikut melayani. Semoga pelayanannya menjadi berkat ya. Nah, selanjutnya tanggal 30 Mei kita bakal ada ibadah intergenerasi remaja dan pemuda. Teman-teman jangan lupa ikut ya. Selanjutnya, kita ada persekutuan remaja nih tanggal 29 Mei. Untuk tema dan linknya kita akan menyusul. Tapi teman-teman jangan lupa ikut ya. Nah, benar banget tuh. Selanjutnya ada list yang ulang tahun di bulan Mei. Tanggal 1 Mei ada Joseph Ferdinand. Tanggal 10 Mei ada Timothy Agape. 15 Mei ada Diki Andreas. 17 Mei ada Ananda Arti. Selamat ulang tahun ya teman-teman. Nah, last but not least nih, kita mau ngucapin semangat untuk teman-teman yang mau ngadapin ujian UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi. Dan yang masih sekolah, tetap semangat ya ngejalanin UASnya. Nah, sekian pengumuman dari kami. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.